selamat datang kembali di channel kami. Malam ini, Bunda mau cerita sesuatu yang spesial buat Aisyah, Sofia, dan juga si kecil Ahmad yang sudah mulai mengantuk. Cerita ini juga untuk kalian semua yang lagi nonton di rumah ya. Ini tentang adab sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalian tahu tidak? Ternyata cara kita tidur itu ada aturannya loh, supaya tidurnya lebih nyenyak, lebih sehat, dan pastinya dapat pahala. Nah, salah satu adab yang paling penting adalah posisi tidur kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk tidur miring ke kanan. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, "Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu." Jadi, saat kita mau tidur, kita baringkan tubuh kita dengan bertumpu pada sisi kanan badan kita. Kenapa ya harus miring ke kanan? Ternyata ini ada banyak sekali manfaatnya. Secara kesehatan, tidur miring ke kanan itu baik untuk jantung kita. Posisi jantung kita kan ada di sebelah kiri. Jadi, kalau kita miring ke kanan, jantung tidak akan tertindih oleh organ lain. Ini membuat aliran darah lebih lancar dan kerja jantung jadi lebih ringan. Masya Allah, luar biasa ya. Selain itu, posisi miring ke kanan juga bagus untuk sistem pencernaan kita. Lambung kita jadi lebih mudah mengosongkan isinya. Jadi, tidak akan ada masalah seperti asam lambung naik. Tidur pun jadi lebih nyaman dan tidak terganggu. Jadi, bukan cuma sekadar anjuran, tapi ada hikmah kesehatan yang besar di baliknya. Ini bukti betapa Islam sangat memperhatikan kesehatan kita sampai ke detail cara tidur. Jadi, nanti kalau mau tidur, Aisyah, Sofia, dan Ahmad, ingat ya, miringnya ke kanan dulu. Nah, selain posisi tidur, ada adab lain yang penting kita lakukan sebelum mata terpejam. Yuk, kita bahas satu persatu sambil kita praktikkan bareng-bareng. Siap? Yang pertama dan paling utama adalah berwudu. Rasulullah bersabda, "Apabila engkau hendak mendatangi pembaringanmu, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat." Jadi, sebelum naik ke kasur, kita pastikan diri kita suci dengan berwudu. Rasanya jadi lebih segar, bersih, dan siap untuk istirahat. Berwudu sebelum tidur juga membuat kita dijaga oleh malaikat sepanjang malam. Selanjutnya, yang kedua adalah membersihkan tempat tidur. Coba lihat Aisyah, Sofia, sini bantu Bunda. Kita kibas-kibas spray dan selimutnya 3 kali. Bisa pakai tangan atau sapu lidi kecil. Sambil mengibaskan, kita baca bismillah. Ini untuk memastikan tidak ada kotoran, debu, atau mungkin serangga kecil yang bisa mengganggu tidur kita. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, termasuk kebersihan tempat istirahat kita. Coba, Ahmad juga ikut kibas-kibas. Nah, sudah bersih, kan? Jadi lebih nyaman. Adab yang ketiga, setelah berbaring miring ke kanan, jangan lupa untuk berdoa. Ada banyak doa dan zikir yang bisa kita baca. Yang paling utama adalah doa sebelum tidur. Hafalkan doanya? Yuk, kita baca bareng-bareng. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Dengan membaca doa ini, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Selama kita tidur, kita memohon perlindungannya dari segala macam gangguan. Baik itu dari mimpi buruk atau hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Selain doa tidur, ada lagi amalan zikir yang luar biasa pahalanya, yaitu membaca 3 surah pelindung. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Caranya gimana? Kita satukan kedua telapak tangan kita seperti sedang berdoa. Lalu kita baca ketiga surah itu masing-masing 1 kali. Setelah selesai, kita tiupkan ke telapak tangan kita. Lalu, kita usapkan ke seluruh tubuh yang bisa kita jangkau. Dimulai dari kepala, wajah, lalu ke bagian depan tubuh kita. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Ini adalah cara Rasulullah untuk membentengi diri dari segala keburukan
sebelum tidur. Sofia mau coba? Ayo, angkat tangannya. Kita baca bareng-bareng ya. Lalu, ada lagi nih yang tidak kalah penting, yaitu membaca ayat kursi. Siapa yang sudah hafal ayat kursi? Masya Allah, Aisyah sudah hafal ya. Ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membacanya sebelum tidur, maka Allah akan mengirimkan seorang penjaga untuknya. Dan setan tidak akan bisa mendekatinya sampai pagi hari. Luar biasa kan perlindungan dari Allah? Jadi, jangan sampai lupa ya. Setelah baca 3 surah tadi, kita lanjutkan dengan membaca ayat kursi. Ada satu lagi nih, zikir yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan, yaitu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Jadi, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini adalah zikir yang diajarkan Rasulullah kepada putrinya, Fatimah, untuk menghilangkan rasa lelah setelah seharian beraktivitas. Jadi kalau kita merasa capek banget, coba amalkan zikir ini sebelum tidur. Insya Allah, besok pagi bangunnya jadi lebih segar dan bersemangat. Terakhir, dan ini penting banget, coba kita ingat-ingat lagi. Hari ini kita ada salah sama orang lain tidak? Mungkin tadi siang Aisyah sempat marah sama Sofia. Atau sebaliknya, sebelum tidur adalah waktu yang sangat baik untuk saling memaafkan. Kita maafkan semua kesalahan orang lain kepada kita. Dan kita juga berdoa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan hati yang lapang dan bersih dari rasa dendam, tidur kita akan jauh lebih tenang dan damai. Jadi, ayo Aisyah, Sofia, saling berpelukan dan saling memaafkan. Pintar anak-anak bunda. Jadi, kita rangkum lagi ya adab-adab sebelum tidur tadi. Pertama, berwudu. Kedua, membersihkan tempat tidur. Ketiga, berbaring miring ke kanan. Keempat, membaca doa sebelum tidur. Kelima, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, lalu mengusapkannya ke tubuh. Keenam, membaca ayat kursi. Ketujuh, berzikir tasbih, tahmid, dan takbir. Dan yang terakhir, saling memaafkan. Banyak ya, tapi kalau kita biasakan setiap hari, insya Allah akan jadi ringan dan jadi kebiasaan yang baik. Nah, sekarang Aisyah, Sofia, dan Ahmad sudah siap untuk tidur? Yuk kita praktikkan semua adabnya. Tempat tidur sudah bersih, wudhu juga sudah. Sekarang kita berbaring miring ke kanan, lalu kita baca doa dan zikir bersama-sama. Semoga tidur kita malam ini menjadi istirahat yang berkualitas, dijaga oleh Allah dan bernilai ibadah. Dan semoga besok kita bisa bangun pagi dengan semangat baru untuk kembali beribadah dan berbuat kebaikan. Untuk teman-teman di rumah, terima kasih ya sudah menyimak cerita Bunda malam ini. Jangan lupa untuk mempraktekkan juga adab-adab tidur ini. Bagikan juga video ini ke keluarga dan teman-teman kalian ya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tidur semuanya. Mimpi yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.